Bab 68. Regan menoleh dan melihat Wira yang berpakaian layaknya orang terpelajar. Dia tidak berani mengabaikannya dan menyapa, "Mohon maaf, siapa Anda?" "Sarjana tingkat rendah dari Dusun Darmadi." Wira menangkupkan tinju dan membalas, "Sony dan Zabran yang kalian tangkap itu adalah orang dari desaku. Bahkan menggunakan nama Tuan Bupati sekalipun aku tidak bisa meyakinkan mereka. Kamu hanya seorang sarjana tingkat rendah, apa kamu sanggup meyakinkan mereka?" Regan berkata dengan acuh tak acuh, "Semua pedagang ikan, berkumpul di sini." Di saat yang putus asa seperti ini, dia terpaksa menggunakan segala cara. Semua pedagang ikan dan nelayan mulai berkumpul. Di pasar ikan ini terdiri dari 40-50 lapak penjual ikan. Setiap lapak ada 2 atau 3 orang yang berjaga, jadi totalnya mencapai ratusan orang di pasar ini. Para pedagang mengenakan pakaian katun, sedangkan para nelayan mengenakan pakaian rami. Saat ini cuaca sudah mulai beranjak dingin, tetapi bahkan ada beberapa orang yang tidak mengenakan sepatu. Wira berdiri di atas sebuah papan batu sehingga posisinya lebih tinggi dari orang lain. Para pedagang dan nelayan itu mendongak memandangnya. Entah apa yang hendak dilakukan Wira. Wira melihat orang-orang di hadapannya dan berkata, "Saya tidak menyalahkan kalian atas tuduhan palsu terhadap kerabat saya. Saya mengerti bahwa kalian dipaksa dan tidak punya pilihan lain." Beberapa pedagang dan nelayan menundukkan kepala dengan malu. Pada 2 hari terakhir, Eko membawa beberapa petugas polisi untuk menemui mereka secara pribadi. Dia memberitahu mereka bahwa jika Bupati memanggil mereka ke pengadilan, mereka harus mengatakan bahwa orang-orang dari Dusun Darmadi adalah preman di pasar ikan. Dia juga memperingatkan mereka bahwa kedudukan Bupati terus berganti orang, sementara pejabat kecil seperti mereka ini justru akan terus berada di sini. Jika ada yang berani memberikan kesaksian di pengadilan, pasti akan ada orang yang membalas mereka. Wira kembali menambahkan, "Apa kalian tahu kenapa para preman dan pejabat berani menindas kalian dengan seenaknya?" Seseorang di kerumunan berkata dengan suara pelan, "Tentu saja karena kami tidak punya perlindungan yang kuat." Semua pedagang dan nelayan mengangguk menyetujui perkataan itu. Jika ada perlindungan yang kuat, mana mungkin para preman dan pejabat itu berani memeras mereka? Wira tersenyum dan menggeleng, "Tidak, kalian salah. Kalian salah besar." Para pedagang dan nelayan itu berkata dengan tidak puas, "Lalu, apa alasannya?" Wira menyipitkan matanya dan berkata, "Kalian ditindas bukan karena tidak punya perlindungan yang kuat, tapi karena kalian itu semua pengecut. Kalian bahkan lebih pengecut dari Kasim. Apa maksudmu memaki kami seperti itu? Kalian juga tidak lebih baik daripada kami. Bukankah orang dari Dusun Darmadi juga ditangkap? Kamu yang lebih parah daripada Kasim. Bukannya menolong warga desamu, malah datang untuk memaki kami." Para pedagang dan nelayan yang dulunya patuh, kini marah besar seolah-olah berubah menjadi binatang buas. Mereka tidak berani marah pada preman dan pejabat rendahan, tetapi mereka tidak takut saat berhadapan dengan orang biasa. Ekspresi Danu, Gavin, dan Gandhi langsung berubah drastis. Mereka buru-buru mengelilingi Wira untuk melindunginya. Regan dan petugas polisi lainnya tercengang. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Bukannya meyakinkan orang, ini malah memaki orang. Dibujuk dengan kata-kata baik saja mereka tidak mau pergi, apalagi dengan memarahi. Melihat emosi mereka yang tersulut, mata Wira justru berbinar. Dia kembali memarahi mereka, masih tidak mau mengaku. "Kalian bilang kalian takut karena tidak ada pelindung. Sekarang Tuan Bupati sudah bilang mau melindungi kalian, bukankah kekuasaannya berkali-kali lipat lebih hebat daripada preman? Kalian malah takut dengan pejabat kecil dan tidak berani pergi ke sana. Masih berani bilang kalian ini bukan pengecut." Para pedagang dan nelayan yang marah itu langsung menunduk. Namun, ada seseorang di kerumunan yang berkata, "Posisi Bupati terus berganti orang, para pejabat kecil ini tidak pernah berganti. Bagaimana kalau mereka datang mencari masalah dengan kami setelah Bupati ini pergi? Justru karena kalian pengecut, makanya mereka berani datang untuk mencari gara-gara dengan kalian." Wira memandang mereka dengan tatapan menghina, apa yang perlu ditakutkan dari mereka? Preman-preman itu hanya belasan orang. Kalau dikumpulkan, jumlah kalian ratusan orang. Kalau setiap orang memanggil bantuan 1 atau 2 orang lagi, jumlah kalian langsung menjadi 2 kali lipat. Kalau kalian bersatu, memangnya puluhan preman itu bisa melawan kalian? Mereka bahkan mungkin akan merasa takut pada kalian. Tatapan para pedagang dan nelayan itu sontak berbinar. Memang benar, para preman itu hanya berjumlah puluhan orang, sementara orang di pasar ikan ada ratusan. Salah satu pedagang kecil berkata, "Tapi, ada petugas polisi yang melindungi mereka. Memang pantas kalian ditindas." Wira tersenyum sinis dan berkata, "Di kabupaten ini, kedudukan Bupati paling tinggi. Polisi hanya anak buah dari Bupati. Kalau polisi melindungi mereka, apa kalian tidak bisa mengadukannya ke pengadilan? Kalau kalian semua bergabung untuk mengajukan pengaduan, petugas polisi manapun akan dihukum langsung oleh Bupati. Tapi, apa pengecut-pengecut seperti kalian berani melakukan hal itu? Dasar pengecut."
Ingin sekali rasanya Regan dan ketujuh petugas polisi lainnya menarik Wira turun dari papan batu itu. Apa yang sedang dipikirkan orang ini? Kenapa dia malah mengajari orang bagaimana caranya menghadapi pejabat? Bagaimana lagi mereka harus bertugas kelak? Namun, dalam situasi seperti ini, para petugas polisi itu juga tidak berani turun tangan. Apa kalian berani? Pertanyaan itu terus bergema dalam pikiran mereka. Melihat Wira yang mempermalukan mereka, para nelayan dan pedagang itu tidak bisa membencinya. Mereka hanya semakin membenci para preman dan petugas polisi korup itu. Bab 69. Wira tertawa sinis dan berkata, tidak masalah kalau kalian tidak berani, orang-orang dari Dusun Darmadi berani. Kami melawan preman dan tidak takut ditangkap petugas polisi. Tidak apa-apa kalau kalian tidak membantu, tetapi mengapa kalian menghalangi dan memberikan kesaksian palsu untuk mendukung orang yang melukai kalian? Kalau kalian bukan pengecut, lalu apa? Kami bersalah, ujar beberapa pedagang dan warga desa sambil meneteskan air mata. Ketika Zabran menghajar Iwan, Eko tidak berani mengatakan apapun dan langsung pergi begitu saja. Saat itu, mereka semua merasa sangat puas. Regan dan beberapa petugas polisi lainnya menggeleng. Memangnya apa gunanya membuat para nelayan dan pedagang ini meminta maaf? Kalau mereka tidak berani memberi kesaksian, semua ini hanya sia-sia. Boom! Wira melompat dari papan batu itu dan meraih keras seorang nelayan yang berlinang air mata. Berapa banyak ikan yang kamu jual di sini? Berapa banyak komisi yang telah diambil oleh mereka? Nelayan tua yang kurus kering itu mengenakan pakaian compang camping dan bertelanjang kaki. Dia menatap Wira yang galak dan dengan refleks menjawab, aku telah menjual ikan di sini selama 10 tahun. Biasanya, aku datang menjual ikan setiap 3 hari sekali, dengan total berat 5-10 kg ikan. Paling sedikit yang pernah diberikan kepada mereka 80 gabak, dan paling banyak 160 gabak. Wira kembali bertanya, kalau begitu, setiap kali kamu diperas sekitar 100 gabak. Dalam 10 tahun ini, apa kamu tahu berapa banyak uang yang telah diperas oleh mereka? Nelayan itu menggeleng. Dia tahu bahwa jumlahnya cukup banyak, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghitungnya. Wira menjelaskan, 3 hari sekali kamu membayar 100 gabak. Setiap bulan berarti kamu harus membayar 10 kali, jumlahnya adalah 1000 gabak. Dikalikan 12 dalam setahun, berarti totalnya 12.000 gabak. Dalam 10 tahun ini kamu sudah diperas sebanyak 120.000 gabak. Apa? Mereka telah memeras uangku sebanyak 120.000 gabak. Setelah hidup selama ini, aku bahkan belum bisa mengumpulkan 10.000 gabak. Nelayan itu menangis meraung-raung. Bagaimana bisa mereka memeras uangku sebanyak itu? Mereka benar-benar kejam. Anakku saja belum menikah, dia masih harus membangun rumah. Sadis sekali mereka. Banyak sekali nelayan yang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa selama bertahun-tahun, preman-preman itu bisa mengambil begitu banyak uang. Para pedagang lainnya menggertakkan gigi mereka, setoran mereka bahkan lebih banyak daripada nelayan-nelayan itu. Sebaliknya, pedagang ikan yang mendapat keuntungan sedikit tidak terlalu peduli. Wira menarik seorang nelayan muda dan berkata, sudah berapa lama kamu menjual ikan di sini? Berapa banyak ikan yang diambil oleh preman itu setiap kali? Nelayan muda itu langsung panik dan berkata, aku juga tidak bisa menghitung. Aku menjual ikan untuk biaya pengobatan ibuku. Aku menjual ikan setiap 3 atau 4 hari sekali, sekitar 10 hingga 20 kg setiap kali. Paling sedikit, aku pernah membayar 60 gabak, paling banyak 360 gabak. Aku sudah menjual ikan di sini selama 3 tahun, tolong hitung berapa banyak uang yang mereka peras dariku. Wira menjelaskan, kita hitung dengan 100 gabak setiap kali, berarti sebulan 1000 gabak. Dalam setahun 12.000 gabak, dikalikan 3 tahun berarti 36.000 gabak. Nelayan muda itu menggertakkan giginya sambil menangis, kalau mereka tidak mengambil 36.000 gabak itu, penyakit ibuku pasti sudah sembuh sekarang. Kamu masih muda, jadi masih bisa jualan ikan selama 30 tahun lagi di sini. Wira kembali menghela napas. Setahun 12.000 gabak, berarti 30 tahun sudah 360.000 gabak. Uang sebanyak itu, kamu sudah bisa menjadi tuan tanah dan membangun rumah besar. Juga bisa digunakan untuk makan enak selama 10 tahun. Tidak bisa, aku tidak bisa memberikan mereka uang sebanyak itu. Aku harus menabung untuk biaya pengobatan ibuku. Mendengar ucapan Wira, nelayan muda itu seketika merasa kerugiannya sangat besar. Para nelayan dan pedagang lainnya juga menghitung berapa lama mereka bisa hidup dan berapa banyak uang yang harus diberikan kepada para preman ini. Dulu, mereka tidak bisa menghitung. Sekarang setelah diberi tahu cara menghitungnya, mereka bisa dengan mudahnya menghitung pendapatan selama 10 hingga 30 tahun ke depan. Sebelumnya, mereka tidak pernah menghitungnya. Sekarang setelah dihitung-hitung, mereka sendiri juga terkejut dengan nominalnya. Para pedagang dan nelayan itu marah besar, ingin sekali rasanya mereka bertarung habis-habisan dengan para preman itu. Bukannya mereka yang tidak bisa menghasilkan uang. Hanya saja, semua uang mereka diperas oleh preman-preman itu. Mana bisa begitu cara perhitungannya?
Banyak sekali orang yang baru berusia 30-an sudah meninggal, jadi mana bisa menjual ikan selama 20-30 tahun. Terkadang ikan mereka juga tidak laku, terkadang tidak bisa mendapat ikan sama sekali. Orang ini pandai memengaruhi pikiran orang. Regan dan ketujuh petugas lainnya melirik Wira sekilas. Tampaknya mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya kembali mengurungkan niatnya. Jika mereka berbicara sembarangan sekarang, takutnya pada nelayan yang kehilangan akal sehat ini akan menghabisi mereka. Kita lahir di dunia ini bukan untuk menderita, dihukum, kelaparan, direndahkan, dieksploitasi, atau menjadi budak orang lain. Meskipun kita biasa-biasa saja, kita harus hidup dengan martabat, kata Wira sambil memanjat ke atas batu. Dia memandang orang-orang di bawah dengan melebarkan kedua lengannya dan berkata, "Sekarang, nasibmu ada di tanganmu sendiri, Bupati telah memutuskan untuk mendukungmu. Apakah kalian mau terus menjadi pengecut yang tidak berdaya? Apakah kalian mau terus memberikan ratusan ribu gabak kepada preman yang jahat? Apakah kalian mau membiarkan orang tua, pasangan, dan anak-anakmu kelaparan dan kedinginan?" Tidak mau, para pedagang dan nelayan berteriak sambil menggertakkan gigi mereka. Wira meletakkan tangannya ke samping telinga, lalu berkata, lebih keras suaranya, "Aku tidak kedengaran." Tidak mau, teriakan para nelayan dan pedagang itu berteriak dengan ganas, seolah-olah telah berubah menjadi binatang buas. Regan dan ketujuh petugas polisi lainnya gemetar ketakutan. Baru kali ini mereka melihat orang-orang ini menjadi begitu menakutkan. Baiklah kalau kalian tidak mau. Wira menunjuk ke arah pengadilan dan berkata, "Pengadilan ada di sana, Tuan Bupati sedang menunggu kalian. Jadilah pahlawan untuk sekali ini saja, jadilah pahlawan bagi orang tua, istri, dan anakmu. Jadilah pahlawan yang melawan nasib dan menghabisi orang-orang yang menindas kita. Ayo, kita lindungi uang jerih payah kita. Ayo," teriak sekelompok pedagang dan nelayan itu dengan keras. Mereka langsung berbondong-bondong pergi ke pengadilan. Regan dan ketujuh petugas lainnya melihat tampang ganas sekelompok orang ini, kemudian melihat kembali Wira yang sedang tersenyum. Seolah-olah melihat seekor binatang buas, keringat dingin mengucur membasahi punggung mereka. Pada saat ini, mereka baru mengerti mengapa orang intelektual tidak membutuhkan pisau untuk membunuh seseorang. Bab 70. Di pengadilan, ekspresi Iqbal tampak dingin bagaikan es. Di sisi lain, Radit menyunggingkan senyumannya. Meskipun kedua orang itu tidak berbicara, suasana mencekam di antara mereka memenuhi seisi ruangan. Posisi pejabat kecil biasanya diwariskan secara turun-temurun, jadi mereka sudah sering melihat para pejabat tinggi berselisih. Mereka akan memihak pada tuan yang lebih kuat dan tidak akan menjadi kambing hitam bagi yang kalah. Dilihat dari kasus ini, Radit telah membuat jebakan sebelumnya untuk menekan Tuan Bupati. Tanpa Kak Wira, gugatan ini akan susah dimenangkan. Danur berlutut dengan gemetaran, dia baru sadar bahwa ternyata dia telah meremehkan gugatan ini. Iqbal menunduk sambil merenung dalam hati, sampai sekarang ini, Surya masih belum menemukan saksi. Tampaknya aku akan ditekan oleh Radit. Kalau salah mengambil satu langkah saja, selanjutnya akan makan repot. Tiba-tiba, terdengar derap langkah yang sangat heboh, seakan-akan ribuan tentara tengah bergegas menuju ke pengadilan. Orang-orang yang menyaksikan adegan ini sontak terperangah. Segerombolan nelayan dan pedagang sedang menyerbu ke arah pengadilan, seolah-olah hendak melakukan unjuk rasa. "Tuan Bupati, kami datang untuk memberi kesaksian. Preman sebenarnya adalah Handoko, Eko yang menjadi pendukungnya di belakang, bukan orang dari Dusun Darmadi yang mencari masalah. Eko mengancam kami semua, kalau kami tidak memfitnah orang dari Dusun Darmadi, kelak dia akan membuat kehidupan kami menderita. Dia juga bilang, kalau kami berani mengkhianatinya di depan pengadilan, dia akan mengutus orang untuk membunuh semua keluarga kami. Tuan, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Mereka telah merampas uang kami sangat banyak." Ratusan nelayan dan pedagang ikan berhamburan masuk ke aula pengadilan. Mereka semua ingin menuntut Handoko, Eko, dan bahkan Rangga. Tidak ada satupun orang yang terlihat ketakutan. "Baik," ucap Iqbal dengan gembira. "Dengan begitu banyak saksi di sini, kasus pasar ikan ini sudah pasti akan menang. Radit tidak akan bisa lagi membalikkan situasi." Namun, Iqbal merasa heran mengapa semua orang-orang ini tiba-tiba menjadi begitu berani untuk mengajukan tuntutan. Dengan kemampuan Surya, paling-paling dia hanya bisa membujuk beberapa orang datang untuk membuat kasus ini menjadi seri. Namun, situasi saat ini sangat jauh dari ekspektasinya. Kenapa bisa begini? Wajah Radit tampak pucat. Dia menatap Rangga dengan mata yang tajam seperti hendak menerkamnya. Dengan begitu banyak pedagang dan nelayan yang marah, jika situasinya semakin memburuk, bisa jadi akan terjadi pemberontakan. Pada saat itu, baik pejabat kabupaten maupun pemimpin desa tidak akan bisa melarikan diri, semuanya akan dituduh melakukan kelalaian dan kejahatan besar. Sebenarnya bagaimana para pecundang ini bekerja? Dahi Rangga bercucuran keringat dingin. Dia memelototi Eko dan ketujuh petugas polisi lainnya sambil menggertakkan gigi. Bukankah mereka bilang para pedagang dan nelayan ini akan memberikan kesaksian palsu?
Kenapa sekarang malah jadi berbalik menuntut mereka? Eko menoleh dan menatap para pedagang serta nelayan itu dengan marah. Tatapannya tampak beringas dan mengancam. Dulu, hanya dengan memasang ekspresi galak, para pedagang dan nelayan itu akan langsung ketakutan. Kini, mereka malah sama sekali tidak takut dan justru berbalik menatapnya, bahkan, mereka memaki-maki Eko sambil menunjuknya. Eko, kamu itu cuma pejabat kecil. Atas dasar apa kamu mengambil begitu banyak pajak dari kami? Kembalikan uang kami, kalau tidak, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Ada Tuan Bupati yang melindungi kami tidak akan takut lagi kepadamu. Eko tertegun dimarahi seperti itu oleh para nelayan. Pagi ini, para pedagang dan nelayan ini masih begitu penurut terhadapnya. Kenapa baru setengah hari berlalu saja mereka tiba-tiba berubah menjadi seganas ini? Handoko langsung pingsan. Bagaimanapun akhirnya, nasib Handoko tidak akan selamat. Brak, Bupati memukul kayu di mejanya, memerintahkan semua orang untuk diam. Iqbal mengambil sebuah kayu hitam, lalu berkata, Eko, apa kamu masih punya pembelaan? Eko berlutut sambil memohon ampun, Tuan Bupati, ampuni aku. Semua ini adalah perintah Tuan Rangga. Aku benar-benar tidak berniat memfitnah orang-orang dusun Darmadi. Kayu hitam itu adalah pertanda bahwa jika tidak punya pembelaan lagi, maka Eko akan langsung dipukul hingga mati. Rangga, Iqbal kembali melemparkan sebuah kayu hitam dengan ekspresi datar. Rangga menatap Radit dengan tatapan ngeri. Tuan Radit. Tatapan ini mengisyaratkan pada Radit bahwa jika dia tidak membela Rangga, Rangga juga akan dipukul hingga sekarat. Sebagai petugas polisi, kamu malah berani melanggar hukum. Hukuman ini pantas untukmu. Tatapan Radit menjadi suram. Dia memelotot pada Rangga, lalu berbalik dan pergi dari tempat itu. Kini, semua petugas pengadilan langsung paham. Dengan banyaknya nelayan dan pedagang yang datang mengajukan tuntutan, siapapun yang berani ikut campur pasti akan terseret dalam masalah. Tuan Bupati ini sangat luar biasa. Baru menjabat tidak lama, dia telah menghabiskan 2 pejabat tinggi dan 1 bawahannya. Tuan, ampunilah aku hanya hilaf untuk sesaat. Melihat pendukungnya tidak lagi membelanya, Rangga berlutut di lantai dengan putus asa. Iqbal melemparkan sebuah kayu hitam dan berkata, mana mungkin aku mengampunimu. Sebagai seorang polisi, kamu malah melanggar hukum dan memfitnah rakyatmu sendiri. Kamu akan dihukum 80 kali pukulan, harta benda disita, dan dikirim ke kota pusat pemerintahan Jagabu untuk kerja paksa selama 10 tahun. Eko, meskipun kamu melanggar hukum, karena melihat kamu bersedia mengaku bersalah, kamu akan dihukum pukul sebanyak 20 kali. Selain itu, kamu juga didenda sebesar 300.000 gabak, dan dikirim ke kota pusat pemerintahan Jagabu untuk kerja paksa selama 5 tahun. Handoko melakukan kejahatan besar, akan ditahan di penjara kabupaten, dan akan dihukum mati setelah musim gugur tahun depan. Dodi dan Sony dari Dusun Darmadi dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Para pedagang dan nelayan pasar ikan, ingatlah, selain pajak resmi, siapapun yang berani mengutip pungli, segera datang ke pengadilan dan ajukan keluhan, saya akan memihak kalian. Prok prok prok, petugas pengadilan memegang tongkat dan memukul bokong Rangga dan Eko dengan keras. Tuan Bupati yang adil, terima kasih Anda telah menegakkan keadilan bagi rakyat kecil seperti kami. Kami akan bersujud kepada Anda. Para nelayan dan pedagang ikan lainnya bersujud sambil berlinang air mata. Penderitaan dan kekesalan selama beberapa tahun ini akhirnya terlampiaskan juga. Mengabdi pada negara, berdiri teguh demi rakyat, mewarisi ilmu para pendahulu, menciptakan kedamaian abadi bagi generasi mendatang. Bab 71. Iqbal menghela napas, tiba-tiba dia melambaikan tangan dan berkata, Surya, kamu pakai cara apa sampai bisa membuat orang-orang sebanyak ini datang memberikan kesaksian? Surya tersenyum kecut. Tuan, mana mungkin saya bisa sehebat itu? Brak, di belakang aula pengadilan, Radit melemparkan gelas dengan marah. Raut wajahnya tampak suram. Tuan, seseorang dengan cepat melangkah maju dan berkata, keluarga Silali mengutus orang untuk menanyakan apakah masalahnya sudah selesai dibereskan. Radit mendengus dan berkata, beritahu keluarga Silali, urusan ini tidak bisa dibereskan. Kalau mereka sudah tidak bisa menunggu lagi, kembalikan saja uang mereka. Suruh saja mereka urus hal ini sendiri. Di penjara kantor kabupaten, Budi dengan bangga berkata, Dodi, Sony, dan Wira akan ditangkap. Aku akan bebas dari tempat ini dan kembali menjadi kepala desa. Kalau sampai saat itu tiba, kalian bisa menyerahkan rahasia teknik menangkap ikan milik Wira. Dengan begitu, kalian bisa menjadi anak buahku dan hidup senang. Sony menatapnya seolah-olah Budi adalah orang bodoh. Memangnya kamu siapa? Mau aku mengkhianati Kak Wira dan mengikutimu? Bercermin dulu kamu pantas atau tidak? Dodi hanya terdiam. Dia memandang pintu penjara lekat-lekat dan memikirkan bagaimana cara membuka pintu itu. Asalkan pintu itu bisa terbuka, dia akan mewakili Kak Wira untuk membunuh biang kerok ini. Tiba-tiba, seorang sipir penjara membuka pintu. Sony, Dodi, kalian sudah bisa keluar. Orang-orang dari Dusun Darmadi sudah menunggu kalian.
Kedua mata Dodi langsung berbinar ketika berkata, Kak Wira menyelamatkanku. Sonny mengangguk. Sudah pasti, bagaimana mungkin? Budi menatap pria yang barusan berbicara. Tuan, coba kamu tanyakan apakah hal ini bukan sebuah kesalahan. Yang harusnya dilepaskan itu aku, bukan mereka. Sipir penjara itu tertawa sinis melihatnya, lalu berkata, ada orang yang menyuruhku untuk menyampaikan pesan. Jaga mulutmu itu baik-baik. Dek, Budi tergeletak di tanah. Sonny mengancamnya di hadapan sipir penjara itu, Budi, Kak Wira adalah harapan bagi Dusun Darmadi. Kalau ada sesuatu yang terjadi padanya, kalaupun kamu menjadi kepala desa, kami akan mempertaruhkan nyawa untuk menghabisimu. Jaga mulutmu baik-baik, kalau tidak, aku akan membuat keluarga Silali tidak punya keturunan. Ancam Dodi dengan lebih kejam lagi. Petik 2. Kak, kalian. Budi menatap sipir penjara itu dan berkata, Tuan, lihatlah mereka bahkan berani mengancam kami di penjara ini. Diam saja kamu, bisa hidup saja sudah cukup beruntung setelah menyinggung sarjana kecil di Dusun Darmadi itu. Sipir penjara itu memutar bola matanya menatap Budi. Meskipun dia belum sempat pergi ke pengadilan tadi, berita tentang pasar ikan itu sudah menyebar kemana-mana. Sarjana dari Dusun Darmadi itu benar-benar hebat. Sudah 2 kali dia membuat orang dari Dusun Darmadi mengajukan tuntutan, bahkan tanpa perlu dia hadir secara langsung. Waktu itu, dia berhasil menjatuhkan kepala desa kali ini, dia berhasil menghabisi petugas polisi. Budi hanya terdiam dan berbaring dengan tidak rela di dalam penjara. Apa yang telah dilakukan oleh pecundang itu dalam waktu 10 hari? Kenapa jadi begitu banyak orang yang bekerja keras untuknya? Jika dilihat dari situasinya saat ini, kalaupun Budi berhasil menjadi kepala desa lagi, dia pasti tidak akan bisa menang melawan pecundang itu. Ayo kita pergi makan. Setelah melihat kepergian para pedagang dan nelayan itu, Wira melambaikan tangannya dengan keras. Danu, Gavin, dan Gandhi masih merasa tidak tenang. Apa kita tidak usah ke pengadilan? Mereka takut bahwa para nelayan dan pedagang itu mengurungkan niat mereka dan berhenti di tengah jalan. Terlebih lagi, mereka takut bahwa setelah semua orang ini pergi ke pengadilan, Bupati masih tetap saja tidak mau membebaskan Dodi dan Sonny. Wira mengangkat alisnya dan berkata, tidak usah khawatir. Tuan Bupati bahkan lebih ingin memenangkan kasus ini daripada kita. Ketiga orang itu hanya terdiam dan kebingungan. Mereka tidak mengerti apa hubungannya Tuan Bupati dengan kasus ini. Wira juga tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Tidak ada gunanya menjelaskan tentang perebutan kekuasaan di kantor kabupaten kepada penduduk desa saat ini. Mereka masih belum sanggup mengerti hal ini. Wawasan mereka harus dibuka dengan perlahan-lahan. Mereka menemukan sebuah restoran dan memesan berbagai hidangan. Keempat orang itu menyantap makanan mereka dengan lahap. Wira menyuruh Gandhi untuk pergi ke kediaman keluarga Linardi dan menyuruh Wulan untuk beristirahat di rumah ayahnya selama beberapa hari. Setelah itu, dia mengutus Gavin ke pengadilan untuk menyuruh tim penjual ikan berkumpul di depan gerbang kota. Sementara itu, Wira dan Danu mengendarai kereta keluar gerbang kota. Di luar gerbang kota, sekelompok orang berkumpul di sekitar beberapa pengumuman, sambil menunjuk-nunjuk dan berdiskusi. Ada beberapa pengumuman yang dipasang di dinding gerbang kota. Isinya menyangkut masalah besar di seluruh kabupaten. Wira juga berjalan mendekati pengumuman itu. Di dinding terpasang 3 surat perintah pencarian yang menggambarkan 3 pria yang tampak berbahaya. Tersangka pertama bernama Kadir adalah pemimpin dari Gunung Harimau Hitam. Dia pernah merampok konvoi dagang sebanyak ratusan kali, merampok desa sebanyak 23 kali, dan telah merenggut 12 nyawa. Pemberian hadiah untuk penangkapannya atau pembunuhannya adalah 1 juta. Tersangka kedua bernama Heru adalah wakil pemimpin dari Gunung Harimau Hitam. Hadiah penangkapan dan pembunuhannya adalah 800.000 gabak. Tersangka ketiga bernama Jamal adalah wakil pemimpin kedua dari Gunung Harimau Hitam. Hadiah penangkapan dan pembunuhannya adalah 500.000 gabak. Kadir, Heru, dan Jamal. Namanya kampungan sekali. Wira membacanya sambil menggeleng. Gunung Harimau Hitam adalah rute yang harus dilalui jika ingin pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu melalui Kabupaten Uswal. Para perampok ini juga sangat terkenal di seluruh kabupaten. Meskipun kantor pemerintah kabupaten telah beberapa kali berusaha mengepung mereka, semua usaha mereka berakhir sia-sia. Pasalnya, semua orang ini adalah perampok yang tak akan segan-segan untuk membunuh. Ayah, kita tidak boleh membiarkan pecundang itu semakin berkembang lagi. Saat ini, bahkan kantor pemerintah kabupaten saja tidak bisa menemukan kesalahannya. Selain itu, dia bahkan menjadi makin puitis sekarang. Dalam waktu dekat, dia akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Segera beritahu orang-orang di Gunung Harimau Hitam untuk menyerang Dusun Darmadi dan menghabiskannya sebelum dia menjadi ancaman yang lebih besar. Kalau tidak, dia akan menjadi ancaman besar bagi kita kelak. Di rumah keluarga Silali, Mahendra melihat ayahnya dengan ekspresi cemas dan mencoba meyakinkannya. Bab 72. Darius berkata dengan wajah murung, orang-orang di Gunung Harimau Hitam adalah sekelompok bandit yang tak segan-segan untuk membunuh. Mereka adalah penjahat yang diburon oleh kedua kabupaten terdekat ini.
Apa kamu tahu seberapa berbahayanya kalau para pejabat mengetahui bahwa keluarga Silali terlibat dengan para penjahat itu? Reputasi yang telah dibangun lama oleh nenek moyang kita akan hancur begitu saja. Lalu kenapa kalau mereka tahu? Asalkan mereka tidak bisa menunjukkan buktinya, mereka tidak akan bisa menyentuh keluarga Silali. Mahendra mengubah arah pembicaraannya, tapi, ayah, kalau kita tidak menghabisi orang itu, dia akan benar-benar menjadi menantu keluarga Linardi. Lalu bagaimana kita akan mendapat dukungan dari keluarga seperti keluarga Linardi? Jangan ragu lagi, ayah. Suruh mereka habisi orang itu. Setelah itu tidak akan ada penghalang lagi. Darius mengangguk dan menjawab, aku akan mengutus Tanu untuk menjalankan tugas ini. Tapi, ingatlah, setelah orang itu meninggal, jangan sampai berperilaku mencurigakan di luar sana. Para bandit itu bukan orang baik-baik. Kalau sampai ketahuan kita terlibat dengan mereka, kita akan terjerat dalam masalah besar. Di rumah Wira di Dusun Darmadi, Dodi dan Sony melepas jubah sutra mereka dan melemparkannya ke dalam tungku api untuk membakarnya. Kemudian, mereka melangkah melewati api tersebut. Selanjutnya, seorang bibi datang dan mengikatkan tali merah di pergelangan tangan mereka. Wira juga tidak menghalangi mereka. Meskipun semua ini hanya tahayul dan sugesti belaka, setidaknya hal ini bisa memberikan ketenangan bagi mereka. Setelah dipenjara sekali, kini kedua orang itu terlihat lebih tenang dan dewasa dari sebelumnya. Mereka berdiri di belakang Wira dan Wulan, sambil tersenyum melihat Danur yang dikelilingi oleh orang-orang. Lantaran tidak tenang meninggalkan Wira sendirian di rumah, Wulan tidak jadi tinggal di rumah orang tuanya dan kembali. Danur, hebat sekali. Kamu berani pergi ke pengadilan untuk melaporkan mereka dan bahkan berhasil menjatuhkan petugas polisi. Sakit tidak dipukul. Dengan tubuh sekecil ini, bagaimana kamu bisa menahan 40 pukulan? Sedari kecil, aku sudah menduga bahwa Danur sangat luar biasa. Berani sekali kamu pergi mengadu kepada bupati. Hebat. Danur, kamu juga sudah saatnya mencari istri. Keponakanku sudah berusia 13 tahun. Penampilannya juga sangat cantik. Kalau kamu setuju, aku akan menjodohkanmu. Tim penangkap ikan, penjual ikan, pembuat sabun, bahkan koki pun mengelilingi Danur untuk menggodanya. Di dusun ini, siapapun yang berani pergi mengadu kepada bupati akan dipandang hebat oleh para warga. Apalagi yang seperti Danur, dia bahkan terlihat baik-baik saja setelah dipukul 40 kali. Mana mungkin bisa baik-baik saja setelah dipukul 40 kali? Hanya wanita tidak berpendidikan seperti kalian yang percaya. Tidak jauh dari sana, Agus berdiri dengan tangan terlipat di belakangnya, dengan raut wajah yang penuh keyakinan. Memangnya polisi itu orang biasa? Mana mungkin bisa dijatuhkan oleh seorang anak desa? Namun, Agus sekarang juga tidak berani berbicara sembarangan lagi. Kini, semua penduduk desa sangat menghormati Wira. Jika berani menjelek-jelekkan Wira, dia pasti akan dikeroyok orang. Setiap kali tim penangkap ikan pulang, Agus pura-pura berjalan-jalan untuk mendengar berapa banyak uang yang mereka dapat dari penjualan ikan. Dia ingin menghitung berapa lama lagi Wira akan melampaui kekayaannya. Jangan memujiku berlebihan. Itu semua berkat Kak Gavin yang memberikan uang kepada penjaga. Kalau tidak, setelah menerima 40 pukulan besar, aku mungkin sudah dijemput ajal. Danur merasa bersemangat saat mendengar pujian, tetapi setelah mengalami pengaduan ini, dia sudah menjadi lebih bijaksana. Dia mengusap kepalanya dengan malu-malu dan berkata, Kak Gavin, berapa banyak uang yang kamu habiskan? Aku akan mengumpulkan gaji selama beberapa bulan sampai cukup dan aku pasti akan mengembalikannya semua padamu. Tidak perlu dikembalikan, itu semua uang dari tim penjual ikan. Selain itu, uang itu diberikan oleh Tuan Wira, ujar Gavin seraya melambaikan tangan. Uang itu adalah pemberian Wira, dia menggunakan 6.000 gabak yang tersisa setelah mengobati Ganjar. Tidak bisa begitu, Danur bersikeras. Aku dengar dari Kak Sony, setidaknya butuh beberapa ribu gabak untuk mengurus kasus di pengadilan. Aku tidak bisa mengambil untung darimu seperti ini. Benar-benar tidak perlu, itu semua uang Tuan Wira. Kamu berterima kasih pada Tuan Wira saja. Gavin kembali menolak keras. Meskipun ketiga bersaudara ini telah bergabung dengan tim penjual ikan, mereka tetap saja dijauhi oleh warga Dusun Darmadi karena pernah mencuri dari Wira. Jadi, mereka tentu saja ingin menyenangkan para anak buah Wira agar bisa berbaur dengan semua orang. Tidak, Danur ingin terus membantah, uang yang diberikan kepada kalian berarti sudah menjadi milik kalian. Wira maju dan berkata, Danur, hari ini kamu mengajukan gugatan atas nama tim penangkap ikan. Jadi, biaya tersebut harus ditanggung oleh tim penangkap ikan. Wulan, ambilkan 30.000 gabak. Wulan buru-buru masuk ke dalam rumah dan kembali dengan uang 30.000 gabak tanpa ragu sedikit pun. Gavin, 10.000 gabak ini adalah uang yang kamu keluarkan demi Danur. Wira menyodorkan 10.000 gabak sambil berkata, tindakanmu tadi sudah benar. Di situasi seperti ini, asalkan semua orang bisa aman, tidak masalah kalau harus menghabiskan banyak uang. Jangan demi menghemat uang, malah mengorbankan nyawa. Ingat, nyawa manusia adalah yang paling penting.
Baik, Tuan Wira. Mata Gavin berkaca-kaca. Tim penangkap ikan, penjual ikan, dan tim pembuat sabun melihat Wira dengan mata sembab. Pada kenyataannya, di masa ini, harga penjualan seorang anak hanya sekitar 5.000 sampai 6.000 gabak dan orang dewasa hanya bisa dihargai sekitar 10.000 gabak. Banyak orang yang bahkan tidak mampu makan dengan cukup dan nyawa manusia dianggap tak berharga. Tidak pernah sekalipun ada orang yang menganggap nyawa mereka lebih penting daripada uang, seperti yang dilakukan oleh Wira. Danur, Gavin, kerja kalian bagus hari ini. Yang satunya berani, yang satunya lagi bisa berpikir jernih. Uang 20.000 gabak ini kalian bagikan masing-masing 10.000 gabak. Ini adalah bonus untuk kalian. Wira memberikan uang yang tersisa kepada kedua orang itu. Tuan Wira, aku tidak boleh mengambil uang ini. Kak Wira, ini adalah kewajiban kami. Kami tidak bisa menerima uang darimu lagi. Gavin dan Danur memegang uang 10.000 gabak itu dengan mata berkaca-kaca dan hendak menolaknya. Lantaran sudah mendapat gaji, berarti semua ini adalah tugas yang seharusnya mereka kerjakan. Bagaimana mungkin mereka bisa mengambil uang Wira lagi? Kedua orang itu mengembalikan uang tersebut, tetapi malah disodorkan kembali oleh Wira. Kalau kerjanya bagus, sudah seharusnya mendapat bonus. Bukan hanya mendapat bonus, aku juga akan menaikkan jabatan kalian. Wira berkata dengan tegas, Gavin, mulai sekarang kamu akan menjadi wakil kepala tim pengadaan. Kamu harus bekerja sama dengan Sony dalam membeli barang. Danur, kamu akan menjadi wakil kepala tim penjual ikan, bekerja bersama Danu dalam menjual ikan. Gaji kalian akan dinaikkan menjadi 3.000 gabak per bulan. Wakil kepala tim, aku menjadi wakil kepala tim. Air mata mengalir dari mata Danur. Kak Wira, jangan khawatir, aku akan bekerja keras agar tidak mengecewakanmu. Danur adalah seorang yatim piatu. Kedua orang tuanya telah meninggal 3 tahun lalu. Jadi, dia adalah anak yang dibesarkan oleh semua penduduk desa. Bab 73, Wakil Kepala Tim. Tubuh Gavin bergetar sejenak, dia langsung berlutut. Terima kasih Tuan Wira. Kedua adiknya, Gandhi dan Ganjar, sangat iri melihatnya. Posisi wakil kepala tim yang dipekerjakan Wira merupakan posisi yang luar biasa di mata penduduk desa Pimola. Bahkan kepala desa, kepala wilayah, ataupun kepala kepolisian saja tidak bisa mendapat gaji 3.000 gabak per bulan. Yang paling penting adalah status mereka. Sebagai wakil kepala tim atau kepala tim, mereka boleh membuat keputusan dalam perekrutan anggota tim. Hal ini berarti mereka bisa memberi lapangan pekerjaan kepada orang lain. Melihat kedua orang itu mendapat uang dan dipromosikan, semangat tim penjual ikan, tim pembuat sabun, dan tim penangkap ikan juga langsung berkobar-kobar. Diam-diam, semua orang bertekad untuk menjadi orang pertama yang maju saat menghadapi masalah. Agus menggelengkan kepalanya diam-diam, benar-benar boros. Dalam sekejap, dia memberikan 30.000 gabak kepada orang-orang itu. Uang itu sudah cukup untuk membeli tanah seluas 3.000-an meter persegi. Menghabiskan uang untuk mengambil hati orang, itu adalah langkah yang tidak efektif. Wira melanjutkan, kita juga perlu merencanakan ulang tim kita. Kita akan menambahkan satu tim pengadaan lagi, dengan Sony sebagai kepala tim dan Gavin sebagai wakil kepala tim. Tim penangkap ikan dengan Dodi sebagai kepala tim dan Paman Hasan akan melihat siapa yang bisa menjadi wakil kepala tim. Ekspresi Dodi langsung berubah. Jika dia menjadi kepala tim penangkap ikan, lalu apa yang akan dilakukan ayahnya? Petik 2. Danu menjadi kepala tim penjual ikan, Danur sebagai wakil. Paman Herman menjadi kepala tim pembuat sabun, Paman Hamid menjadi wakil. Setelah itu, Wira menambahkan, untuk Paman Hasan, dia akan menjadi pemimpin dari semua tim. Gajinya akan dinaikkan menjadi 5.000 gabak per bulan. Kepala tim akan mendapat 4.000 gabak per bulan. Kalau menghadapi masalah, kalian harus pikirkan solusinya. Kalau benar-benar tidak bisa diatasi, langsung cari aku atau Paman Hasan. Ayah akan menjadi pemimpin semua tim. Danu dan Dodi yang telah menjadi kepala tim ikut bersenang. Selama posisi ayahnya lebih tinggi dari mereka, mereka sudah merasa puas. Sebaliknya, Hasan hanya tersenyum mendengarnya. Dia tidak menunjukkan reaksi yang terlalu besar. Para warga desa sangat iri melihat mereka. Agus terkesiap mendengarnya. Kini, keluarga Hasan terdiri dari satu kepala dari semua tim, 3 pemimpin tim, dan 1 wakil pemimpin tim. Totalnya ada 5 pemimpin tim dalam keluarga ini. Ditambah lagi dengan 3 koki yang menerima 3.000 gabak per bulan, total pendapatan mereka mencapai 23.000 gabak per bulan atau 276.000 gabak per tahun. Dalam beberapa tahun saja, kekayaan mereka akan melebihi Agus. Wira melanjutkan, selain itu, aku akan mendirikan sebuah tim akuntansi. Wulan akan menjadi kepala bagian. Kelak, kita akan merekrut beberapa orang lagi yang bisa menghitung untuk bertanggung jawab atas pengeluaran semua orang. Baik, suamiku. Wajah Wulan langsung merona, dia tidak menyangka suaminya akan memberikannya sebuah posisi. Biasanya, orang terpelajar tidak akan membiarkan istri mereka bekerja. Pemikiran suaminya ini benar-benar
Bagian akuntansi butuh orang. Agus merasa tergerak, dia ingin menimpali ucapan Wira, tetapi Agus tidak bisa menurunkan gengsinya. Dengan pendidikannya ini, seharusnya dia bisa menjadi wakil kepala bagian akuntansi. Namun, sebagai kepala dusun yang terpelajar, mana mungkin dia bekerja di bawah seorang wanita. Kecuali jika Wira menawarkan posisi kepala bagian akuntansi dengan perlakuan yang sama seperti Hasan, maka Agus akan mempertimbangkannya. Wira juga tidak melirik Agus sama sekali dan langsung mengayunkan tangannya, hari sudah malam, ayo bubar dan makan malam. Oh, ayo makan malam. Anggota tim penangkap ikan, tim penjual ikan, tim sabun, dan tim pembelian bergegas masuk ke kantin. Danur menghampiri Wira dengan ragu-ragu. Kak Wira, ada hal yang ingin kubicarakan denganmu. Ada apa? Setelah jadi wakil kepala tim, kalau namaku masih kampungan seperti ini, susah bagiku untuk memerintahkan orang. Kalau begitu, namamu jadi Bram saja. Bram, nama apa itu? Bram artinya gagah perkasa. Oh, hebat juga kedengarannya. Terima kasih Kak Wira, aku suka sekali dengan nama ini. Setelah itu, Danur pun pergi ke kantin untuk makan. Di dalam kantin, Dodi mengejeknya, Danur, bagus sekali namamu jadi Bram. Kak Dodi, kamu juga sudah ganti nama jadi Zabran, kan? Itu juga nama yang keren. Kalau begitu, kamu panggil namaku Zabran dong. Kalau kupanggil namamu, kamu juga harus memanggil nama baruku. Lain kali, kita harus panggil nama baru masing-masing. Oke, kamu duluan. Zabran, Bram, Zabran. Bram, hahaha. Melihat kelakuan kedua orang ini yang kekanak-kanakan, suara tawa menggema di seisi dusun Darmadi. Wira hanya tersenyum melihat tingkah kedua orang ini. Di sisi lain, Agus memandang semua ini dengan wajah iri. Ketika malam tiba, Wira dan Wulan langsung bersiap-siap untuk istirahat setelah selesai mandi. Wulan memiliki tubuh yang putih mulus dengan sedikit rona merah. Dia berkata kepada Wira dengan suara pelan, sayang, malam ini jadikan aku milikmu.